Ustaz, bagaimana dengan perkembangan Syiah di Indonesia? Ya, beda ya. Syiah ini nggak dibahas oleh BNPT. Jadi kalau dibuka itu blueprint BNPT nggak ada itu. Hati-hati dengan Syiah. Tetapi di halaman 2-nya siapa saja. Nah ini ingat, siapa saja satu kelompok yang mengadakan perubahan dengan mengambil cara anarkis, mengadakan perusakan tempat-tempat ibadah atau kepentingan umum, ya, atau mengadakan teror, siapa saja akan berhadapan dengan negara, dengan BNPT. Siapa saja, ya termasuk Syiah. Kalau memang suatu saat dia seperti itu, akan berhadapan dengan aparat, dengan BNPT. Siapa saja. Nah, karena siapa saja luas. Nah, ini jawaban pribadi kalau Syiah. Ya, dan saya sampaikan juga di DPR dan didukung oleh sebagian hadirin yang ada di situ ketika kasus terjadinya kekacauan di Yaman, Syiah Houthiyun itu. Ya. Nah, sebagian ketika itu saya diundang di DPR. Sebagian tidak meyakini, Syiah mah nggak bahaya, ngapain kita urusin. Ada ibu-ibu marah, peserta yang hadir. Bapak nggak lihat ya, Bapak nggak lihat itu di Yaman. Ini ibu-ibu nih, ya, lihat itu di Yaman. Dengan besarnya Syiah Houthiyun kudeta, mengambil kekuasaan yang sah. Ya, dulu Shah Reza Pahlavi itu raja yang sah, digulingkan oleh Khomeini dengan teriakan apa? Teriakan yang menipu. La Syiah wala sunnah, la syarqiyah wala gharbiyah, wala Syiah wala jumhuriyah Islamiyah. Pertama kali revolusi, tidak barat, tidak timur, tidak sunnah, tidak Syiah. Kita mari membentuk jumhuriyah Islamiyah, ya, negara Islam. Dari kerajaan diolah menjadi negara Islam. Begitu menang, orang Sunni digantungin di penjara, disiksa sampai sekarang. Yang nongkrong di situ Syiah aja. Jadi jangan pernah percaya. Di Indonesia bagaimana? Ada. Tapi mereka masih silent, masih takyah kebanyakan, ataupun masih lembut, enggak nantang, enggak bikin peledakan, ya, enggak membuat teror yang ini, enggak kan? Jadi enggak berhadapan dengan aparat. Mereka caranya menyebar buku, membuat yayasan-yayasan, ya, memasukkan isme fahamnya ke sekolah-sekolah dan seterusnya. Sudah ada. Syekh Ali Hasan Halabi ketika saya tanya bagaimana Syekh menghadapi Syiah, kamu nggak perlu khawatir yang sangat. Saya ini lebih khawatir. Jordan itu dikelilingi oleh Syiah. Seharusnya kami lebih khawatir. Itu bagaimana? Sudah ngaji saja tauhid, Quran Sunnah, kenalkan para umat dengan sahabat, ya, dengan istri-istri Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, itu aja. Nanti doktrin itu akan mental sendiri. Kenapa Syiah banyak diterima? Karena kita nggak kenal sunnah. Simpel aja. Begitu sahabat dibilang begini, kagak marah. Malah, oh iya ya, begitu ya Abu Bakar. Ya, ikut-ikutan. Oh begitu ya Aisyah ya. Coba. Kenapa? Nggak kenal sahabat dari versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak kenal, nggak pernah ngaji. Taunya cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana nggak tahu. Aisyah radhiyallahu anha, bagaimananya nggak tahu, nggak kenal. Sehingga ketika dijelekin, nerima aja. Dikasih bukunya. Saya pernah dulu baca bukunya Dr. Ali Syariati, ya, buku Fatimah Zahra. Itu kalau kita baca, nangis. Bagaimana pinternya Dr. Syariati menulis, bagaimana seolah-olah Fatimah itu didolimi oleh Abu Bakar, didolimi oleh Umar, didolimi oleh sahabat Nabi. Hartanya dirampas, seorang anak Nabi miskin, nggak dikasih ini, suaminya juga didolimi, yaitu dirampas kekuasaannya, kekhalifahannya yang seharusnya setelah Nabi adalah Ali radhiyallahu anhu, dan Ali dengan sabarnya katanya, waduh, akhirnya habis baca gregetan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, sama Umar radhiyallahu anhu, naudzubillah. Itu karena kita lemah. Maka kembali, nggak usah terlalu diributkan, ngaji aja udah. Ya, benar itu nasihat Ustadz Hakim Abdad, ya, Ustadz Yazid Jawa. Nggak usah terlalu worry banget lah. Ngaji aja, kitab tauhid kita ngaji, mengenal sejarah, mengenal sunnah, mengenal para sahabat. Insya Allah, ya, doktrin-doktrin itu mental sendiri. Kalau ngobrol dengan teman yang sudah kesia-siaan, terus tahu-tahu
Itu antum tahu nggak tuh Abu Bakar? Abu Bakar mana nih? Enak aja Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tetangga aneh bolehlah. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, antum sebut dulu itu. Nggak sebut sudah, nggak ada ucapan antara kita. Main Abu Bakar aja. Nah itu awal aja udah mental. Main Abu Bakar. Itu tuh si Muawiyah tuh. Muawiyah yang mana ini ente ini? Muawiyah sahabat radhiyallahu anhu. Antum ucap dulu baru kita ngobrol. Kalau cuma Muawiyah mah ente ngomong sama tembok. Ana ngomong sama orang yang normal. Ana mau ngomong sama ente dengan syarat diruqyah dulu. Nah, ya, yang lain.